sih. Pecok. Lu dari mana sah? Apa yang kau pikirkan nih kau? Ya, lu aman kau? Aman. Aman. Seberapa kau doh? Dia lagi resani kuliah hancur ya. Kuliah kenapa hancur? Orang suruh ketemu dosen. Weh, buat apa? Kaget Abang, buat apa nih? Ini Klaver nih bilang, abang beresai lu datang duduk sini lu abang. Dia pusing di sini. terus apa lagi? Kuliah ini parah ya. Aduh, berat sudah nih. Abang rokok dulu abang. Nggak sesuai apa nih? Itu siklus pembesar. Kuliah kan, ya dosen dong kan toleran lah. Kalau lu kan semester tua tuh. Ya tinggal omong-omong susah apa? Cuman berasa kuliah nih kurang. Nanti kotong bahas kuliah nanti beta juga ada keresahan. Beta jalan dari Teputar datang. Abang dari mana? Saya Teputar dari Bolok Tanau semua, dari Kaliling. Dia ada dengar tadi orang ada bahas panjang lebar di bawah sana. Abang resa apa? Dong bahas terkait toleransi, cuman beta kurang mengerti itu toleransi. Makanya beta mau tanya di kalian berdua nih. Kira-kira toleransi menurut kalian ini bagaimana kira-kira? Jadi menurut kita tuh begini ya abang. Kalau misalnya kita ngomong toleransi secara formalnya, ya toleransi itu kan sederhananya berasal dari kata Latinnya abang. Kau ada bohong buat ini bel bunyi. Bel bunyi panjang lebar. Terus. Jadi misalnya kita ngomong secara resmi ya, kalau toleran itu kan berasal dari kata toleran, tolerair, yang artinya ya bersabar dan menahan diri lah. Nah, jadi misalnya persoalan yang abang alami itu, bukan abang alami, orang-orang yang kayaknya abang. Beta dengar orang-orang. Oh, dengar orang-orang. Jadi kalau misalnya kita kayak dia punya makna, ya toleran itu kan ya harus ini ya bang. Kita harus bersabar, menahan diri, saling menghargai, saling menghormati sesama. Nah, supaya persoalan-persoalan begitu itu kan apa ya Klaver? Nah, toleransi ini baik-baik sah. Kota Kupang sini. Baik sah. Jadi kalau abang Raden bilang tadi, ya istilah saling menghargai toh. Kalau menurut abang Hasan bagaimana tuh toleransi? Saya sepakat dengan dia. Jangan sepakat terus. harus ada aja. Katong saling menghargai. Itu Nanti toleransi. begini beta jadi tambah resah kalau begini. Nah terus kira-kira kalau terus. Makanya toleransi itu katong saling menghargai. Berarti sama ya. Sama juga sepakat dengan dia. Tapi begini abang, terkadang toleransi itu ya salah dimaknai. Jadi orang selama ini salah memaknai toleransi itu. Kebanyakan ketung-ketung di sini kan. Ya kalau misalnya termasuk kita intelektual sekalipun, kebanyakan salah memaknai toleransi begitu. Lupa begitu. Salah satu kasus tukar mana tuh? Nah. Minum kopi juga minum. Wih baru beta datang kopi sudah habis tukar mana nih? Nah, salah satu contoh yang paling sederhana tuh abang. Intoleransi ini kan kebanyakan orang berpandangan bahwa toleransi itu hanya sebatas agama dengan agama. Nah, padahal toleransi ini ya individual dengan individual sekalipun itu termasuk toleransi. Itu harus toleransi juga. Jadi sana selamanya terikat dengan agama. Bukan selamanya harus terikat dengan agama. Ini toleransi juga termasuk kelompok dengan kelompok, suku dengan suku, ras yang lain dengan ras yang lain. Oke. Terus. Jadi kebanyakan orang kan hanya merujuk kepada agama saja, abang. Jadi isu-isu yang muncul agama, sedangkan individual kita dengan saya misalnya saya dengan abang kan, ya salah paham terus masalah agama. Bukan masalah agama, masalah abang punya argumentasi ke apa, kalau kita salah paham terus, tidak saling toleransi begitu. Iya. Jadi
jangan terlalu sempit lah memaknai toleransi begitu. Jangan hanya sekedar kotong batasi agama sah begitu. Kalau Bang Hasan ke mana kira-kira? Sebenarnya sama. Jangan tidur. Udah tanya Bang Hasan tidur. Terus Sama. dia sawat terus. Cek dulu. Cek dulu. Terus. Oke lah, udah cukup paham lah terkait toleransi tadi ya. Jadi yang persoalan kedua tuh begini, kalau dilihat bahwa kotong tidak boleh membatasi toleransi itu dalam aspek agama saja. Ini ayam lagi. Kotong kalau potong nih. masuk tacu sih. Kalau kotong sini ya jangan membatasi toleransi itu pada aspek agama saja. Ayam. Kemudian itu bisa kotong pakai dalam aspek kehidupan manusia sehari-hari juga bisa toh. Ya, sosial. Nah, hubungan berarti sosial. kira-kira di Ayam ke binatang. nah ini beta bangun terima kali pukul beta. Kira-kira pentingnya kotong bertoleransi itu apa sih? Kenapa sih kotong harus bertoleransi begitu ya? Toleransi itu harus Agar bisa menyatukan kita semua. oh yang berbeda-beda, Ya, yang berbeda-beda bisa bersatu. agama, ras. Seperti Indonesia dengan berbanyak ras, suku, budaya, katong bisa bersatu. Betul. Terus kalau selama ini yang Abang Hasan dengan Abang Raden rasakan di selama hidup di Kupang, seberapa tahun hidup di Kupang? Itu 8 tahun. 8. Abang Raden seberapa tahun? Kira-kira 9 lah. 9 tahun. Katong beda sedikit. Beda sedikit saya. Tipis. Jadi siapa yang duluan? Dia dulu. Nah, kira-kira selama 8 dengan 9 tahun di Kupang itu cukup lama. Kalau mau dibilang ini cukup lama sekali. Artinya budaya dengan kehidupan di kota Kupang itu setidaknya sudah banyak mempengaruhi lah ya. Iya. Atau sudah banyak dikenali lah oleh Abang Raden dan Abang Hasan kan. Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Nah, kira-kira nih yang Abang Hasan dan Abang Raden rasakan terkait toleransi di kota Kupang ini sudah sejauh mana kira-kira? Apakah ada begitu? Apakah toleransi itu berjalan kok di Kupang atau ke mana? Kalau beta ini masih resah. Resah lain. Toleransi di kota Kupang ini belum berjalan sesuai dengan katong ini. Masih anak-anak muda yang tidak peduli. Oh, berarti masuknya di dalam aspek tidak peduli begitu. Masih acuh ya dengan prinsip-prinsip toleransi ya, begitu. Terus ada lagi. Kalau beta sonde ya bang. Karman. Karena begini, kalau kita lihat di NTT ini, ya istilahnya NTT ini sekarang tidak lagi Nusa Tenggara Timur lah, Nusa terkuat toleransi lah. Nusa tinggi toleransi. Nah, Nusa tinggi toleransi kan, pokoknya TT itu begitu sudah. Intinya ada unsur toleransi di dalam. Nah, saya rasa tingkatan toleransi di NTT itu semakin meningkat. Karena kita lihat survei juga tuh abang. Iya. Bahkan NTT juga pernah mendapatkan prestasi abang. Penghargaan. Penghargaan. Oke. Tertinggi lah sebelum Papua Barat. NTT. Jadi ini merupakan satu nilai kebanggaan bahwa ya kita lihat kondisi Indonesia dengan carut marutnya wajah bangsa yang bagaimana ya bang, terlalu banyak mengedepankan intoleran sehingga Indonesia itu tidak lagi memiliki nilai kebudayaan yang kayak gotong royong nggak apa kah. Betul. Masuk di mana. Nah, jadi ada survei juga bahwa NTT itu mencapai nilai toleransi itu ya 81,1 lah persen. Jadi tinggi. Nah, sampai sekarang juga nilai toleransi itu masih dipegang tinggi. Sesuai dengan aturan pemerintah kota lah, bahwa menyangkut dengan rumah ibadah lah, menyangkut dengan suku lah, menyangkut dengan ras budaya lah, itu difasilitasi oleh pemerintah kota. Artinya cukup terasa ya, punya efek toleransi. Itu serasa cukup maju. Cukup terasa. Itu sudah. Hanya saja begini. Ya, kau tahu tadi sudah sempat singgung bahwa perbedaan ini kan disebut dengan heterogensi. Jadi
berbeda-beda suku, bangsa, ras, dan agama yang hidup dalam satu wilayah. Ya kita khususkan di wilayah NTT, khususkan lagi di wilayah Kupang lah, kira-kira begitu kan. Itu tuh terlalu banyak macam-macam istilahnya suku, ras, agama, dan budaya yang memang hidup dalam satu daerah begitu toh Kupang kan. Sehingga sampai saat ini kita masih hidup dalam kenyamanan, baik dalam beribadah, bergaul kan. Potong mau mana-mana, seartinya tidak terlalu risau dan takutlah, khawatir terkait apa istilahnya tuh hal-hal yang bersifat dapat membuat masyarakat tuh jadi konflik begitu. Jadi potong cukup aman. Nah, kira-kira prinsip atau cara untuk kotong tetap merawat toleransi itu kira-kira kotong harus mempertahankan apa atau harus bagaimana tuh kira-kira biar nilai toleransi ini tetap berjalan begitu sampai generasi kotong anak keturunan juga tetap terjaga begitu, dilestarikan. Betul tuh. Kalau bagi saya itu pendidikan juga harus dilibat. Pendidikan ya, oke. Nah, jadi dari setiap pendidikan tuh harus punya mata pelajaran khusus terkait toleransi. Apapun itu lah, nama yang penting ada unsur dan nilai toleransi di dalam. Jadi untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia, agama-agama Indonesia, supaya ya anak-anak itu mengerti dari dini ya Bang. Jadi penanaman nilai toleransi itu sejak dini begitu. Yang kedua itu termasuk dalam lingkungan sosial juga berpengaruh. Oke. Nah, lingkungan sosial ini bagi saya kaum intelektual harus ambil alih ya Bang. Kayak mahasiswa kayak begini, kayak Abang Hasan begini, mahasiswa jangan resah terus. Jadi kaum mahasiswa harus memberikan edukasi terhadap menyangkut dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian harus peran media juga, Bang. Peran media juga harus memberikan edukasi yang baik lah. Terutama kotong sebagai pengguna nih ya. Iya, siap. Terutama kotong sebagai pengguna. Jadi ya pendidikan itu penting sekali ya. Pendidikan, kemudian kontribusi kaum intelektual di dunia sosial, kemudian peran media juga harus, supaya nilai-nilai toleransi di NTT terkhususnya itu harus terjaga. Iya. Tidak seperti daerah-daerah lain lah, Bang. Iya betul. Karena kalau dari pendidikan ini kan pendidikan bisa mempengaruhi lingkungan juga kan. Jadi kita belajar di dunia pendidikan, orang-orang intelektual itu bisa membawa pengaruh besar terhadap masyarakat sosial juga terkait nilai-nilai toleransi. Jadi saling begitu gayung bersambut terkait menanamkan prinsip dan nilai toleransi. Begitu Kak Abang Hasan. Kalau Abang Hasan sebenarnya kembali ke kesadaran diri. Kesadaran diri masing-masing. Dapat gambaran lah bahwa memang sudah ada cara lah. Kemudian kita memperhatikan pendidikan dan peran media sosial itu sangat penting ya. Tapi yang ini ya, selain itu tuh kita juga ingin tanya begini. Tentunya kotong masyarakat Kota Kupang ini sudah terlepas dari interaksi dengan orang-orang di luar. Artinya budaya luar itu sangat rentan sekali untuk masuk dan bisa mempengaruhi dan bahkan mengikis dan menggerus kotong punya nilai toleransi yang selama ini kotong sudah pegang dan lestarikan. Bagi beta, budaya luar itu juga sangat berpengaruh terhadap lemahnya nilai toleransi yang ada di Kupang, Kota Kupang. Karena itu tadi dampak pengaruhnya tadi. Kira-kira cara untuk kotong tetap menjaga, membentengi kotong punya tradisi atau kehidupan masyarakat bertoleransi ini dari pengaruh budaya luar agar tidak terkikis itu bagaimana kira-kira? Abang Hasan bagaimana kira-kira? Jadi begini, menurut saya begini. Untuk menjaga toleransi tetap terjaga di Kota Kupang ini harus dilibatkan media, anak muda, dan tokoh-tokoh agama. Lagi-lagi media, anak muda itu masuk ya. Kaum-kaum intelektual itu harus masuk. Lebih bagus lagi buat diskusi publik. Sosialisasi, dakwah, pendidikan begitu terkait nilai toleransi. Bagus. Ya kan bukan berarti kotong harus menahan bahwa Kota Kupang tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar kan? Bukan berarti begitu, tetapi interaksi itu tetap terjaga. Namun kotong membentengi kotong punya diri dengan aspek-aspek yang tadi mungkin
Begitu kan? Ya begitu. Kira-kira Abang Raden ke mana tuh? Tapi sepakat juga dengan Hasan persoalan persoalan toleransi. Maksudnya kan ada penjelasan. Dia ada 100 poin. Saya ada sedikit poin. Jadi begini, kita sepakat bahwa peran media, peran pemuda, peran tokoh-tokoh agama itu ya sangat penting abang. Karena ya kata tidak bisa pungkiri kalau pengaruh dunia luar itu sangat besar terhadap toleransi di NTT ya Pak. Makanya kalau misalnya kaitan dengan akulturasi budaya, saya tidak persoalkan itu karena kita ambil dari sisi baiknya. Kalau misalnya pengaruh dari luar yang baik ya kita adopsi, kalau tidak baik ya kita tinggalkan, asalkan nilai toleransi tetap berjalan. Nah kemudian kayak tadi kita harus sering-sering mensosialisasikan nilai toleransi, kemudian melakukan seminar-seminar lintas agama, itu perlu. Kemudian peran media seperti yang tadi itu juga perlu karena yang kita lihat sekarang itu susahnya itu publikasi media terhadap kerja-kerja kebersamaan itu kurang abang. Misalnya bangun rumah-rumah ibadah itu sulit dipublikasikan karena kebanyakan anak muda di sini ini kayak gengsi, malu kalau misalnya kita buat malu, kemudian acuh begitu. Nah itu harus kita singkirkan pemikiran begitu lah. Nah kemudian peran anak muda termasuk kaum mahasiswa kan ya agen perubahan, nah itu agen kontrol juga. Nah itu harus difungsikan. Mahasiswa harus terlibat, harus begitu, jangan tidur bangun di kos saja baru mengeluh resah. Itu harus. Berarti peran para pendakwah segala macam. Jadi contoh kalau misalkan pendakwah ini kan tidak terbatas pada satu agama saja kan. Seluruh agama yang diakui, semua agama yang diakui oleh negara Indonesia ini kan punya pendakwah masing-masing mungkin ya. Lalu kemudian dari sana juga mereka punya pengikut yang banyak, sehingga dari sana juga mereka bisa tularkan. Tapi kan itu juga tidak bisa kita batasi dalam sektor pendakwah saja, ya kan? Ada aspek lain juga tuh mungkin ya. Seperti apa lagi kira-kira tuh pemerintah? Ya pemerintah juga wajib terlibat menjaga keutuhan nilai toleran dalam sektor kebijakan tentunya. Pemuda. Kalau misalnya kita sepenuhnya kepada masyarakat itu sulit dibentuk nilai toleran. Jadi kebijakan tertentu yang harus ditularkan kepada masyarakat agar kebijakan itu bisa dijalankan bersama lah. Dalam dunia pendidikan pun demikian. Pengkawalan media pun harus tetap terjaga oleh pemerintah juga. Artinya semua lah ya bahu-membahu untuk kemudian menularkan nilai toleransi ini kepada khalayak banyak, umum, khalayak ramai, masyarakat secara luas. Di Kota Kupang, di kampung saya tuh bang, kalau nilai toleran tapi itu dulu. Nah, bagaimana? Untuk masalah toleran kalau misalnya di kampung saya itu. Terus. Duduk dari mana? Duduk sini. Dengar ini narasumber. Terus. Nah, kalau di kampung saya tuh abang, ya sebelum persoalan masalah kan, itu nilai toleran tinggi sekali abang. Bahkan kita makan nasi satu piring pun biasa saja. Kita beli di acara mereka punya kayak acara-acara agama kah atau kerja bakti sosial kah, itu kita sama-sama. Nah, kesini karena kenapa tadi saya singgung masalah pemerintah itu, ya termasuk dari sana juga karena pemerintah punya kepentingan sepihak abang, sehingga meruntuhkan nilai toleran itu. Jadi tidak adil dalam menjalankan kewenangannya sebagai seorang pemerintah begitu ya. Jadi ya mau tidak mau kita juga terlibat ikut-ikutan. Jadi masyarakat bawah itu terpengaruh, termasuk kita juga terpengaruh. Akhirnya nilai tolerannya runtuh. Oh iya, jadi dampak dari pemerintah yang tidak berlaku adil terhadap memperlakukan masyarakat dalam sektor hubungan sosial yang kemudian ibadah itu menjadi polarisasi. Jadi masyarakat itu terpecah belah begitu ya. Nah kesini baru saya sadar bahwa ternyata ada solusi baik. Solusi baik itu ya saling komunikasi, duduk bersama dengan orang tua adat dong.
tokoh agama, tokoh adat, ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan begitu lah. Nah itu peran pemuda itu penting, Abang. Betul. Peran pendidikan, misalnya kita kaum intelektual ya harus memberikan pemahaman yang baik supaya orang tua kita itu ya tidak lagi menanam kebencian dalam diri lah, Bang. Jadi hidup harus saling menghargai dan semua unsur harus terlibat di dalam. Harus terlibat. Oke. Ini mungkin terakhir. Setelah beta sudah mendapatkan pencerahan Iya, dari Bang. edukasi. Ini orang baru nih harus datang harus sumbang rokok. Begitu, Bu. Ada pakai begitu lah, Bang. Gitu, memang kewajiban. Jadi di sini nih tuan rumah adalah raja. Ini terminal persinggahan. Bukan tamu yang raja tapi tuan rumah yang Masya raja nih. Allah. Ini orang menilai toleran nih begini ya, Bang. Ya, Jadi, memang rezeki itu datang dari mana Pembahasan saja. katong nih habis dulu baru kita jalan. Baru kita jalan. Oke. Beta ada terakhir, satu terakhir nih begini. Karena beta rasa ini sudah menjadi edukasi buat beta secara pribadi karena tadi beta resah atau terkait pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran mengenai toleransi tadi itu sehingga beta sudah dapatkan di sini dia punya jawaban. Ya tentunya bukan saja beta yang butuh dia penjawaban kan. Masyarakat Kota Kupang pun pasti membutuhkan itu. Sampai saya panas nih. Buat timore. Kira-kira ada pesan-pesan kok tidak buat masyarakat Kota Kupang untuk tetap menjaga nilai toleransi? Ya. Ada pesan-pesan. Bagi saya begini, Iya, bagaimana? untuk menjaga toleransi di Kota Kupang ini ya semua harus terlibat, mulai dari tokoh-tokoh agama, peran-peran media, Oke. kaum intelektual Siap. selalu menjaga toleransi di Kota Kupang ini. Ya, sehingga nilai toleransi itu tetap terjaga sampai anak cucu nanti. Amin. Siap. Kalau Bang Raden bagaimana? Coba pesan-pesan dulu kok. Pesan moral saya terhadap nilai toleransi di NTT bahwa selaku pemuda NTT harus berpegang teguh terhadap nilai toleransi, semangat kerjasamanya tinggi, kemudian tidak terpengaruh lah, terkontaminasi oleh budaya-budaya luar yang sengaja merongrong nilai toleransi kita. Nah, kemudian peran kaum mahasiswa harus tetap eksis, memberikan kontribusi nilai-nilai yang baik terhadap jalannya toleransi di NTT. Nah, itu saja. Saya lumayan mendapatkan pencerahan. Saya tercerahkan dan mudah-mudahan masyarakat Kota Kupang tercerahkan ya. Jangan sampai Dan masyarakat luas pun tercerahkan. Bahkan masyarakat dunia pun ikut tercerahkan. jangan sampai abang pulang di sini abang yang meresahkan orang. Tidak. Saya sudah dapat dia punya jawaban. Di sini. Ya terima kasih. Terima kasih Siap, banyak sama-sama, ini. Bang. Aduh Abang Raden terima kasih banyak ini. Aduh saya. Sudah tuh, abang pulang sudah. Kasih saya ongkos dulu kali 5.000 sudah pakai naik ojek kok apa kok. Lu datang bikin resah saya.